wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Selamat datang di podcast KCACF, Angkatan Syariah Ekonomi Forum. Nah, di sini kita bakal bincang-bincang terkait dengan topik yang relate banget di kehidupan mahasiswa perbankan syariah, yaitu adalah terkait dengan riba. Nah, topik yang akan kita bawakan pada hari ini adalah riba bukan pilihan, syariah adalah jawabannya. Nah, tapi sekarang hari ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Hari ini aku ditemenin sama senior aku yang juga ada di ASEF, Angkatan Syariah Ekonomi Forum. Halo Mas Aka. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Mungkin bisa kenalan dulu sama teman-teman, Mas Aka. Boleh. Oke, teman-teman kenalin aku Sakamuli Prenta. Kebetulan sekarang aku berada di semester kelima dan tentunya juga di Universitas Ahmad Dahlan dengan prodi Perbankan Syariah. Mungkin teman-teman yang menyaksikan dengan prodi yang sama, mungkin yang ada di Univ Jogja, mungkin menyimak ya bincang-bincang kita pada siang kali ini ya Mbak Sabil gitu. Oke, Mas Aka, hari ini kan kita bahas terkait dengan riba nih. Nah, sebagai mahasiswa di program studi perbankan syariah, tadi gimana sih Mas Aka melihat riba itu sendiri? Riba tuh menurut Mas Aka apa sih, dan perspektif Mas Aka terhadap riba tuh gimana sih? Kita pengen tahu nih. Oke, baik Mbak Sabil. Jadi sederhananya teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah nggak familiar lagi dengan kata riba ya, karena memang sekarang ini digaung-gaungkannya jangan riba begitu. Mungkin banyak di kalangan mahasiswa mungkin ya hal ini sepele, cuman bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan khususnya di ekonomi syariah, tentunya yang general ya Mbak Sabil, itu memang berusaha untuk menghindari yang namanya riba, karena memang riba bukan hanya dalam bentuk uang, riba juga dalam bentuk hal lain. Contohnya kita transaksi dengan kawan-kawan kita, mungkin pinjam meminjam uang, tapi dengan niat hanya membantu, tapi kemudian dibalikin dengan jumlah yang lebih. Itu juga bagian dari riba. Itu hal-hal kecil yang mungkin teman-teman peka, sehingga nantinya riba itu tidak menjadi hal yang biasa gitu loh di kehidupan kita. Jadi saya rasa tidak perlu menjelaskan tentang riba ya, karena memang sudah teman-teman mungkin yang di kalangan mahasiswa yang menyaksikan podcast kali ini, saya rasa sudah sedikit paham terkait dengan riba dan bagaimana cara menghindari yang namanya riba itu, Mbak Sabil. Mungkin dari Mbak Sabil punya perspektif lain mungkin? Mungkin seperti apa ya, kalau misalkan riba itu saya rasa di lingkungan sekitar kita masih sering banget kita jumpai. Jangan jauh-jauh di lingkungan kita, kayak teman kita kadang, atau bahkan orang tua kita, seperti itu. Lingkungan sekitar kita kayaknya masih banyak yang sulit terlepas dari yang namanya riba ya Mas Aka, karena memang ya mungkin alasannya sepele, seperti aksesnya yang lebih mudah, kemudian banyak keuntungan yang didapat ketika kita memakai bank konvensional seperti itu. Nah, mungkin kayak gitu sih Mas Aka ya. Jadi dari Mas Aka sendiri kira-kira ada nggak sih tips untuk menghindari yang namanya riba itu, khususnya di kalangan mahasiswa sendiri, itu gimana, ada nggak ya kira-kira? Oke, kalau mungkin dari saya sendiri itu yang pertama banget yang perlu saya lakukan ketika karena memang dulu basic pendidikan saya adalah eksakta, IPA tentunya. Jadi memang awam terkait dengan ekonomi, dan juga dulu memang sepintas mempelajari tentang ekonomi, cuma ekonomi secara general, ekonomi di negara-negara berkembang. Jadi saya sendiri juga nggak tahu apa itu ekonomi Islam, apa itu ekonomi syariah. Tapi memang dewasa ini Tuhan memberikan kesempatan saya untuk lebih jauh lagi belajar tentang ekonomi syariah. Nah, yang pertama saya lakukan dulu tuh memang dengarnya bukan bahasa riba, tapi dengarnya adalah kata bunga. Karena memang di rumah memang ibu bapak tuh sering memakai bank konvensional, cuma mereka mengeluh, kok besar banget sih bunganya, Tapi memang saya tidak menghiraukan, mengindahkan apa itu bunga. Cuman sekarang memang menjadi bumerang ya buat saya sendiri, karena memang sudah paham. Nah, yang pertama teman-teman, mungkin saya memberi tips ya dari saya sendiri. Yang pertama, teman-teman pahami dulu apa itu bunga, riba dan lain sebagainya.
Nah, mungkin teman-teman yang awam, mungkin di prodi lain atau mungkin secara secara umumnya teman-teman tidak paham itu ekonomi Islam atau ekonomi, itu mungkin teman-teman akan tahu dulu tingkat inklusinya, tingkat pemahaman teman-teman, cari dulu teorinya, cari dulu apa itu ribanya. Jadi mungkin secara dasar, secara basic teman-teman sudah paham bahwa riba itu seperti ini. Nah, setelah dari riba, teman-teman kan sudah pada tahu nih ya, Mbak Sabil ya mungkin. Mereka udah tahu riba itu apa dan di mana sih riba itu diberlakukan. Nah, biasanya mungkin teman-teman yang sadar itu riba itu biasanya transaksinya itu umumnya berada pada bank. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pakai debit kredit kartu, mungkin itu teman-teman akan paham, tiap bulan akan ada penarikan sebesar 10.000 mungkin contoh ya 10.000. Nah, itu juga bagian dari riba teman-teman. Jadi harapannya setelah teman-teman tahu ilmu riba, teman-teman tahu apa itu riba, mungkin setelah itu teman-teman cari bank-bank mana aja yang memang menerapkan sistem bunga. Jadi setelah dari itu teman-teman berusaha untuk tidak memaksakan ya, kita tidak memaksakan untuk kamu harus pakai bank ini, kamu harus pakai bank itu, enggak, cuman ya kita menyarankan. Tapi memang belakangan ini kan walaupun bank-bank syariah itu tidak menerapkan bunga dan riba, tapi memang sedikit terkait dengan operasionalnya kurang baik ya. Tapi memang itu menjadi evaluasi kita bersama bagaimana generasi-generasi muda ini menerapkan yang namanya 0%, 0%, tapi operasionalnya juga baik seperti itu. Tapi sekarang memang saya membaca beberapa literatur, memang di bank-bank syariah tentunya yang sudah berkembang sampai saat ini, saya juga memakai bank syariah ya, Mbak Sabil ya. Cuman sedikit yang memang harus menjadi evaluasi kita itu operasional dari bank syariah itu kurang. Contoh cyber security-nya mungkin, keamanan data-datanya mungkin itu masih menjadi kekhawatiran bagi nasabah-nasabah atau pengguna-pengguna bank syariah. Nah, mungkin teman-teman setelah dari situ teman-teman bisa pilih mana bank yang memang tingkat bunganya rendah atau mungkin tidak ada. Saya menyarankan teman-teman tidak perlu memakai bank syariah. Saya menyarankan tidak perlu memakai bank konvensional, sorry typo. Tidak perlu namanya memakai bank konvensional, tapi saya menyarankan untuk memakai bank syariah karena memang karena memang kehidupan kita ini memang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Banyak banget ayat-ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang memang menyarankan kita untuk menghindari yang namanya riba, yang Pak Sabil ya. Karena kan berangkat dari semua itu akan berlanjut terus. Contoh, kita tidak tahu ya transaksi di depannya. Misal kita beli, contoh ya, saya mengalami kejadian beberapa pekan yang lalu. Saya transaksi pembelian di satu tempat kuliner dunia F&B. Itu saya transaksi, kemudian karena memang saya orangnya cashless ya, jadi nggak pakai namanya tunai dan sebagainya. Jadi saya bayarnya, saya menyarankan untuk memakai QR. Jadi saya transaksinya QR, padahal harganya, contoh saya bayarnya harusnya 15.000, tetapi dari pihak pemilik kulinernya itu menyuruh untuk membayar lebih dari 15.000. Nah, itu saya pikir berarti ini bagian dari riba, karena kan jadi apa namanya? Ada penambahan barang, Mbak Sabil. Jadi saya sedikit berarti saya setelah ini akan makan makanan yang mengandung nilai riba. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran saya. Jadi teman-teman aware terhadap dirinya, aware terhadap lingkungannya. Bagaimana strategi seorang mahasiswa untuk melakukan hal itu? Baiknya teman-teman secara sederhana apa yang dilakukan mahasiswa adalah mempelajari dulu, tahu itu apa itu riba, sehingga teman-teman kalau sudah tahu, ketika ada kejadian di lapangan, ketika teman-teman mengalami kejadian tersebut, teman-teman punya kayaknya saya nggak jadi beli di sini ya, nggak apa-apa, nggak sopan, nggak menghargai pemilik warungnya, nggak apa-apa. Tapi itu bagian dari menjaga. Gitu. Kita menjaga diri kita supaya tidak terkontaminasi langsung dengan yang namanya transaksi riba, dan juga kita menjaga pemilik warung itu tidak mengambil keuntungan yang lebih. Kalau kita secara sederhananya, kalau kita ya udah nggak apa-apa sih 500 perak doang, tapi itu menjadi tanggung jawab di akhirat, Pak Sabil, dan itu juga berpengaruh kepada pemilik
pemilik warungnya atau pemilik kulinernya gitu. Nah, setelah dari teman-teman pilih bank atau menggunakan transaksi yang non riba, teman-teman bisa selanjutnya bisa aware terhadap lingkungannya. Mungkin teman-teman akan menyarankan teman terdekatnya. Contoh, ketika kamu tahu sahabat saya nih pakai bank konvensional, disarankan, dikasih tahu, dikasih literatur, bisa dikasih pemahaman, oh ternyata riba tuh begini-begini, mending jangan pakai riba deh. Contoh keuntungan nggak pakai riba, contoh kita nggak ada potongan tiap bulan, kan bisa itu menarik orang-orang supaya jauh sedikit menghindari yang namanya transaksi riba. Walaupun memang jujur ya, di saya sendiri juga memakai dua jenis bank, Mbak Sabil. Jadi yang satu memang untuk tabungan itu memang saya spesifikkan untuk menyimpan di dalam bank syariah. Tapi untuk transaksi sehari-hari memang menyesuaikan, karena kan ibu bapak kan by the way saya dari timur ya teman-teman ya, jadi bank syariah itu belum ada di daerah timur, khususnya di pelosok di tempat saya, sehingga orang tua saya memilih untuk memakai konvensional. Sebenarnya saya juga sudah punya langkah untuk menjelaskan kepada ibu bapak bahwasanya nggak usah pakai bank konvensional lah pak, cuman ya begitu kesulitannya, kita harus nyebrang pulau, nyebrang laut untuk memakai bank ya, karena memang fasilitas yang disediakan bank syariah itu belum memadai, jadi maklum saja. Nah, bagaimana itikat baik kita seperti itu? Jadi saya untuk membantu memudahkan ibu bapak supaya mentransfer duit dalam perkuliahan ya, saya pakai mungkin bisa konvensional nggak apa-apa, tapi sampai di sini aplikasinya usahakan yang syariah. Oke, nah itu tadi cerita dari Mas Raka nih, saya tertarik banget loh dengarnya. Kebetulan di tempat saya juga, saya dari Kalimantan, dan di tempat saya juga masih kesulitan akses terhadap bank-bank syariah seperti itu. Dan mayoritas masyarakat di sana juga ya non muslim seperti itu teman-teman. Nah, dari ceritanya Mas Raka tadi kita bisa tahu ya kalau ternyata emang transaksi riba itu sering banget ya kita jumpai tanpa disadari. Iya benar banget, jadi kayak sesederhana beli makanan itu kayak kita harus aware nih, ini transaksi ini kira-kira ada ribanya nggak ya kalau kita beli di sini, kemudian ini halal nggak ya makanan yang kita makan, karena kan makanan yang kita makan, apa yang kita gunakan itu halal tidaknya tergantung juga dipengaruhi oleh bagaimana cara kita mendapatkannya ya, Mas Aka, bener ya? Seperti itu. Betul. Nah, tadi juga sempat di-mention kalau ada faktor dari inklusi dan literasi seperti itu. Nah, Mas Aka, kalau misalkan kita mention hal tersebut, kita tahu kalau di mahasiswa sendiri itu ya, walaupun kita ini penggiat ekonomi Islam pada nyatanya seperti itu, tapi sebenarnya Mas Aka tahu nggak sih kalau literasi dan inklusi di mahasiswa sendiri terhadap ekonomi Islam, khususnya di penggunaan bank syariah itu masih kurang. Betul. Yeah. Betul. Itu menjadi tantangan buat kita ya. Itu menjadi tantangan buat kita, khususnya bagi mahasiswa, bagaimana punya strategi atau langkah biar teman-teman mahasiswa yang sepantaran dengan kita itu paham bahwasannya, karena kan dewasa ini teknologi berkembangnya. Bahkan anak SD aja udah punya bank, udah punya ATM, udah punya debit kredit sendiri. Nah, jadi khawatirnya ketika teknologi ini terus berkembang tapi tidak dibarengi dengan inklusi, contohnya itu memang percuma. Saya rasa kita belajar 4 tahun tapi kita tidak punya langkah untuk merubah itu semua. Mas Raka rasa percuma sih sebenarnya, cuman ya mau bagaimana lagi, itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Contohnya kemarin sebelum masanya, nggak apa ya Mbak Sabina kita sebut merek nggak apa ya, sebelum masanya Pak Prabowo yang sekarang, dulu itu di masanya Pak Maruf Amin sama Pak Jokowi, itu memang persentasi penggunaan bank syariah atau persentasi transaksi ekonomi syariah itu sedikit naik, karena memang basically Pak Maruf Amin itu adalah orang-orang pejuang ekonomi syariah. Kebetulan beliau juga menyelesaikan studinya di salah satu program studi di Universitas Gadjah Mada. Kebetulan lulusan Gadjah Mada, beliau juga banyak menghasilkan literatur yang membahas tentang ekonomi syariah. Jadi memang beliau memperjuangkan ekonomi syariah, sehingga sebelum masa pemilu presiden kemarin berlangsung, itu banyak bank syariah, banyak bank syariah baik yang di daerah maupun yang di kota itu memang bekerja secara optimal. Tapi setelah pasca pengumuman presiden, itu memang banyak
bank di merger, banyak bank ditutup karena memang ya itu faktor politik, salah satunya faktor politik. Jadi teman-teman mungkin yang sepantaran dengan kita yang mahasiswa ini mungkin sebenarnya kita tidak bisa mengambil langkah besar sebenarnya Mbak Sabil. Kita mau sosialisasi se-univ pun kalau memang kembali kepada mereka. Contoh di kondisinya Mbak Sabil dituntut untuk memakai konvensional karena memang fasilitas yang disediakan oleh bank syariah itu belum sampai ke pelosok-pelosok, belum menjangkau. Nah, kita tidak punya pilihan. Contoh, mungkin dari situ kita bisa cari alternatif lain. Contoh, ibu bapak yang di rumah itu bisa memakai m-banking contoh. Jadi sekarang udah kemudahannya teknologi udah maju banget ya. Jadi mungkin tapi secara teknologi kan generasi pengguna teknologi itu kan berbeda-beda ya Mbak Sabil ya. Contoh ibu bapak kita kan belum dihadirkan teknologi saat ini. Pastinya mereka juga harus paham bagaimana menggunakan teknologi dan juga paham juga bagaimana penerapan ekonomi syariah. Nah, dua indikator kalau kita harus memaksa satu game di bawah kita, contohnya ibu bapak kita. Nah, itu menjadi tantangan. Kita harus memahamkan dua indikator tersebut. Nah, kalau kita kan perlu paham teknologi, itu udah paham. Kita udah pandai menggunakan AI, pandai menggunakan mobil banking yang disediakan oleh bank syariah. Tapi kan ibu bapak kita tidak paham akan hal tersebut. Jadi memang sedikit kesulitan ketika kita berbicara tentang bagaimana cara meningkatkan inklusi. Satu, kembali kepada personal masing-masing. Bagaimana literatur yang dia baca, bagaimana buku apa saja yang dia baca, gitu. Jadi, ya namanya orang yang educated tingkat mahasiswa mungkin lebih, saya harus udah tahu nih bahayanya riba akan dibawa terus sampai di akhirat. Mungkin teman-teman berangkat dari situ, cari dulu ya riba itu apa, hukumnya apa, terus langkah tercepatnya untuk saya menghindari riba apa, mungkin ganti bank maybe ya, mungkin bisa juga, atau mungkin saya sedikit aware terhadap kehidupan saya sehari-hari, mungkin belanja di tempat yang biasa pakai kiris cuma di harganya dilebihkan, pindah tempat lain, itu juga bisa gitu Mbak Sabil. Jadi mungkin yang dari saya sampaikan, karena memang kita pegiat ekonomi rubani, ekonomi Islam ya, mungkin kita nggak bisa buat banyak sebenarnya, tapi kami menyarankan untuk aware dulu terhadap diri. Kalau teman-teman sudah peduli dengan diri, teman-teman mungkin akan punya langkah terbaik. Kayaknya aku udah harus lebih sehat deh hidupnya, harus lebih menggunakan yang namanya sesederhana transaksi aja deh gitu. Ya, oke. Jadi Mas ternyata masih PR banget ya PR. buat pejuang ekonomi robani, pejuang ekonomi Islam, karena kita juga di sini di KCAC, kelompok studi ekonomi Islam ya, ada KC, ada FOSE. Ini masih PR banget buat kita, gimana cara kita ini buat terus mendakwahkan ekonomi Islam, apalagi riba yang emang masih banyak banget nih, kayak simple tapi nyatanya belum bisa teratasi dengan ya secara menyeluruh seperti itu. Masih banyak problem-problem dalam kehidupan sekitar kita kayak gitu ya. Nah, oke Mas Saka, terima kasih banget. Nah, kemudian yang aku mau tanyain lagi ini terkait dengan kalau misalkan kita kan hidup di zaman modern ya. Kalau misalkan nggak ada bank syariah di tempat kita, seperti Mas Saka di Timur dan aku yang di Kalimantan, agak kesulitan akses seperti itu karena memang belum merata seperti itu ya pembangunannya. Nah, kalau misalkan kita sekarang kan zaman udah maju, seperti yang Mas Saka udah bilang, kita udah bisa pakai e-banking, udah bisa pakai e-wallet seperti itu, jadi udah bisa diminimalisir. Jadi kita udah udah ada selangkah lebih maju ke menggunakan bank yang syariah seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita sudah selangkah lebih maju seperti itu, kira-kira hidup tanpa riba tuh bisa nggak sih ya Mas Saka gitu? Oke. Pertanyaan bagus ya sebenarnya ini. Kalau mau berbicara tentang hidup tanpa riba, boleh-boleh banget, bisa banget. Kalau menurut dari Mas Saka tuh memang benar-benar bisa, tergantung bagaimana effort teman-teman gitu. Contoh dari aku di timur, jangan bawa timur deh. Contoh dari aku, misal aku yang di daerah 3T aja ya, terbelakang, tertinggal, terbelakang dan jauh sepertinya ya. Pokoknya 3T bahasanya. Kalau Ibu Sri Mulyani itu biasanya membahasakan dengan daerah 3T. Nah, daerah 3T itu sebenarnya
bisa-bisa aja hidup, tapi karena memang di tempat menyesuaikan ya Mbak Sabil ya, karena di tempat Masaka itu memang mayoriti adalah non muslim. Nah kita perlu adaptasi di sana gitu. Tapi uniknya pengguna bank syariah itu lebih banyak dari non muslim, bahkan dari orang-orang Cina bahkan. Wow. Jadi memang saya pernah menemukan, saya pernah mengikuti satu kali seminar yang diadain oleh salah satu bank syariah. Itu mereka memberitahu ternyata memang investor yang menanam sahamnya di bank syariah itu adalah hampir 70% orang-orang Cina, orang-orang non muslim. Karena mereka tertariknya karena apa? Karena mereka tidak dibebankan biaya bunga yang sangat besar, dan juga mereka menganggap bahwasanya oh enak ya, untung gak untung, yang penting kita laksanain dulu nih akad apa yang mau kita bangun, mau kita kerjasama. Nah mungkin di pelaksanaannya rugi dan enggaknya bisa kita bicarakan lagi. Nah itu yang uniknya dari bank syariah, sehingga banyak orang-orang non muslim memang tertarik menggunakan bank-bank syariah. Tapi kembali lagi kepada kita, menariknya harus bisa banget, karena kan Masaka bersyukurnya udah paham tentang ekonomi syariah, khususnya di aspek riba. Jika Masaka selalu memberi pemahaman kepada ibu bapak bisa kok pakai bank syariah, nggak perlu ke bank, nggak perlu langsung datang langsung ke tellernya, nggak perlu datang langsung ke customer service, nggak perlu. Masaka arahin deh, ibu bapak silakan download aplikasi ini, silakan pakai, Masaka akan kasih tahu. Tapi bahayanya ibu bapak kan kurang memadai yang namanya teknologi yang Android. Mereka dulu biasanya pakai HP yang tombol, tapi sekarang dihadirkan dengan ini, terus kejahatan media sosial juga banyak. Nah itu yang menjadi kekhawatiran buat saya sendiri, karena memang sering seliweran di FYP, sering seliweran di berita itu kejahatan kayak pengambilan data bank, itu kan bahaya ya. Jadi Masaka sedikit khawatir apakah ini memang harus dilanjutkan kepada ibu bapakku mungkin yang memakai bank konvensional, harus diganti dengan m-banking, karena mereka harus menyesuaikan. Di sana nggak ada bank syariah, nggak ada kantornya resminya di sana, sehingga mereka harus pakai m-banking. Dan mereka juga harus paham, oh masukin nominal ini betul nggak ya, habis itu dikirim ke nomor ini betul nggak ya? Karena memang ada beberapa bank syariah yang nama itu hanya inisial S dan nama selanjutnya di tanda petik. Jadi kita nggak tahu, oh banyak orang yang bernama S di awalan, tapi nama-nama selanjutnya nggak dikasih tahu. Nah itu menjadi tantangan. Bagaimana harus menyesuaikan, bank syariah itu harus menyesuaikan. Oh generasi ini harus kita hadirkan teknologi yang memang menyesuaikan dengan mereka, pemahaman mereka. Dan juga generasi kita, contoh generasi Z ya, apa-apa instan ya Mbak Sabil ya, harus disesuaikan, teknologinya harus benar-benar memadai, sehingga teman-teman yang generasi Z itu mampu adaptasi dengan lingkungannya. Karena begitu, apalagi dengan Masaka yang notabene-nya tiap hari berkontaminasi langsung dengan orang-orang non muslim Mbak Sabil. Jadi kalau mereka tahu, bahkan mereka sampai bilang, kenapa sih harus pakai bank syariah, kenapa sih harus pakai bank syariah? Karena saya sederhana jawab, karena saya punya agama Islam, saya punya agama, kamu punya agama. Dan memang teman-teman memang mungkin tidak tahu ya, mereka juga sebatas mempelajari ilmu mereka, jadi mereka nggak tahu. Tetapi menariknya mereka lebih sedikit lewat bercandaan itu muncullah pemahaman baru buat mereka. Kita bisa mengambil ruang kesempatan itu. Oh karena saya pakai bank syariah karena gini, teman-teman boleh kok. Teman-teman yang selain agama Islam boleh kok pakai bank syariah, boleh sebenarnya. Itu menjadi langkah kecil yang harus kita lakukan, sehingga tertarik dan enggaknya kita sudah bisa berdakwah gitu loh Mbak Sabil. Kita ajak secara halus begitu. Jadi mungkin sebenarnya bisa-bisa banget sih kalau mau hidup tanpa riba. Sandi aja di jawabannya sebenarnya bisa-bisa banget. Kembali kepada lifestyle teman-teman gitu. Mungkin kan syariah itu nggak harus riba gitu, tapi bagaimana kehidupan teman-teman itu menggambarkan syariah. Contoh, bagi teman-teman yang mungkin agama Islam cara berpakaiannya belum betul, itu juga menjadi pengaruh besar. Karena kan banyak penelitian pengaruh gaya hidup halal terhadap penggunaan bank syariah, itu juga banyak yang sudah dilakukan oleh
peneliti-peneliti, mungkin sudah dilakukan oleh sudah dilakukan oleh dosen-dosen yang memang basically membahas tentang dunia perbankan seperti itu Mas Abil. Oke, jadi kayak ya memang masih tantangannya masih sangat sulit ya Sulit buat banget, kita sulit. untuk dapat kita atasi bersama seperti itu. Mungkin bukan cuma dari pegiat ekonomi Islam seperti kita yang ada di KASEI seperti itu, tapi juga mungkin teman-teman yang memang sudah Islam seperti itu ya sudah alangkah baiknya jika kita memang dapat mengajak teman-teman kita di sekitar kita dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau misalkan kita makan itu kita juga harus peduli sama aspek halalnya seperti itu. Kalau kita melakukan transaksi seperti itu juga sama seperti itu ya Mas Aka ya. Apalagi zaman sekarang teknologi udah makin canggih. Jadi ya saya kira sudah seharusnya kita saling mengingatkan akan kebaikan seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya Mas Aka ya perbincangan kita hari Mungkin ini. saya akan nyampaikan satu buat teman-teman Oke. ya, satu sedikit aja. Jadi teman-teman yang mungkin mahasiswa yang sedang kuliah di Yogyakarta itu kan banyak banget ya wisata-wisata, terus dunia F&B, coffee shop. Usahakan teman-teman untuk menghindari yang namanya riba, teman-teman kembalilah untuk mengetahui saya harus berkunjung ke tempat makanan yang udah bersertifikat halal. Saya sudah harus berkunjung ke pariwisata memang yang difasilitasi, contoh tempat ibadah, makanan-makanan halal. Nah, itu menjadi PR buat teman-teman mahasiswa. Jadi karena memang di Jogja ini memang sedikit bebas ya. Jadi dari kami menyarankan buat teman-teman mahasiswa bahwasanya silakan konsumsi makanan yang memang halal. Terus satu lagi, silakan teman-teman cari tahu brand-brand mana aja yang memang terboikot. Karena kita sekarang sudah menyuarakan untuk kebebasan Palestina ya. Harapannya teman-teman jangan lagi memakai brand-brand yang sudah terindikasi boikot gitu. Dan juga walaupun teman-teman saya nggak sengaja makan makanan ini, nggak apa-apa, tapi setelah itu tahu jangan kunjung tempat itu lagi, jangan makan makanan dengan brand yang itu lagi gitu. Jadi pesan dari Mas Aka, sesederhana konsumsi makanan yang sertifikat halal gitu. Cukup dari aku, kembali kepada Mbak Sabri. Terima kasih banyak Mbak Sabri yang sudah mau mengundang berbincang-bincang bersama, udah berbagi dengan teman-teman online kita yang nanti akan menyaksikan podcast ini. Terima kasih banyak Mas Aka udah bisa hadir sama kita hari ini. Terus kemudian juga bincang-bincang sama teman-teman semuanya seperti itu. Jadi ya memang kita tahu ya kalau Islam itu ternyata indah banget. semua hal Mempermudah. Iya. Pada dasarnya memang bukan mempersulit, tapi memang menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, termasuk dengan riba tadi. Oke teman-teman, mungkin itu aja obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak udah membersamai kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Aka. Sama-sama Mbak Sabri, sampai jumpa lagi ya. Semoga kita bisa satu event lagi. Kita bisa bincang lagi ya terkait dengan isu-isu ekonomi syariah. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.